Guys, jadi kalian jangan menjadi dropshipper kalau kalian tidak perhatikan 5 tips yang kalian harus perhatikan jika ingin menjadi dropshipper. Oke guys, sebelum aku jelasin inti tentang 5 hal pemula untuk dropshipper yang kalian harus lakukan, yaitu apa aja. Jangan lupa aku tetap butuh support dari kalian dengan cara like, comment, subscribe. Yang pertama yaitu kenali produk yang kalian jual atau survei produk. Bagi kalian yang mau menjadi dropshipper pemula, kalian harus kenali dulu produk yang kalian jual, atau kalian bisa survei langsung produk yang kalian jual. Karena yang namanya dropshipper itu adalah seseorang yang menjualkan produknya ke customer dalam sistem terima jadi, dengan istilahnya yang mempercayakan supplier untuk bisa menjualkan produk itu dengan nama customer yang kita tuju gitu. Karena kalau kalian mau jadi dropshipper, kalian harus terjun langsung, survei produk langsung, biar kalian tahu produknya itu seperti apa. Istilahnya profit dari keuntungan produk itu seperti apa, baru kalian bisa analisa untuk produk itu dijual ke customer. Ya itu intinya. Kalau kalian dropshipper itu kan penjual berupa reseller yang menjualkan suatu produk yang mempercayakan kepada supplier dengan instan gitu, dengan produknya bisa dikirim langsung dengan nama customer langsung, kalian tinggal terima beres, kalian tinggal istilahnya menginfokan saja kalau produk itu dijual, atau kalian tinggal menginfokan bahwa produk itu kalian sudah menemukan pembelinya dengan cara sistem dropship. Nah, bagi kalian pemula mau jadi sistem dropship harus kenali produknya itu bernilai nggak, keunggulan produknya itu seperti apa. Kalau bisa kalian survei dulu, kalian tahu dulu kira-kira ini bisa menjadi profit atau keuntungan nggak sebagai penjual online kalian gitu. Kalau yang aku lakukan biasanya aku survei produk dulu, aku kenali produk dulu, istilahnya aku coba dulu kalau produknya itu dengan harga yang terjangkau, kualitasnya bagus, baru nanti aku akan istilahnya promosi di suatu media sosial. Next. Nah, step kedua, kalian sudah survei produk dan produknya itu bagus, kalian rasa cukup untuk bisa menunjang penjualan kalian. Langsung kedua, yaitu promosi sebanyak-banyaknya atau promosi sering yang kalian lakukan. Kalian udah menemukan produk, kalian udah survei produk itu bagus, kalian langsung promosi iklan sebanyak-banyaknya ke media sosial yang kalian punya, berupa WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalian tebar-tebar pesona promosi ke sosial media yang kalian punya, karena itu menunjang penjualan kalian. Sebagai dropshipper atau reseller, kalian wajib banget, kudu banget promosi, karena promosi itu menunjang penjualan online kalian. Karena dengan promosi baru terjadinya selling atau penjualan, guys. Itu step kedua. Next, step ketiga yaitu matikan fitur COD. Nah, aku bilang seperti itu kenapa? Karena sebetulnya COD itu menunjang penjualan online kalian lebih banyak.
Tetapi beda dengan sistem dropship atau reseller. Karena fitur COD itu produknya harus di tangan kita langsung, bukan di supplier. Karena kalau sistem dropship itu dia terima jadi atau tangan kedua dari supplier itu. Kalau kalian ingin aman ke sosial media kalian, matikan fitur COD. Jadi bisa tertuju ke alamat kalian dengan mudah gitu. Kalau misalnya emang COD itu sangat penting, tetapi kalian harus punya stok produk tersebut dengan sistem COD. Nanti kalau sistem COD itu kurir akan yang mengambil ke alamat kalian, sementara kalian cuma tangan kedua, atau produk itu tidak di tangan kalian tetapi di supplier gitu. Makanya aku bilang matikan fitur COD, jadi kalian lebih aman. Tetap dia bayar ongkir, cuman dia tidak ada fitur bayar di tempat, karena kita itu adalah dropshipper, tangan kedua dari supplier. Beda dengan tangan pertama atau yang istilahnya supplier dari produk-produk itu, yang distributor dari produk-produk yang kita jual, kita yang istilahnya terjun langsung atau produknya full di kita gitu. Beda dengan dropshipper itu cuman orang tangan kedua yang mempercayakan, supplier itu mempercayakan ke dropshipper atau reseller untuk produknya dijual. Itu yang dinamakan dropshipper, guys. Kayaknya sangat penting matikan fitur COD, karena produk kita itu nggak full di kita, tapi produk kita itu full di supplier gitu. Jadi kalau kalian mau lebih aman, yaitu matikan fitur COD, tapi tetap transaksi tetap berjalan dengan fitur ekspedisi lainnya seperti JNE, JNT, si cepat. Tetap ongkirnya paling minimum itu biasanya 9.000 10.000, guys. Tetap orderan berjalan, cuman COD-nya kalian matikan. Itu versi aku ya, guys. Next, selanjutnya hal yang kalian harus perhatikan jika ingin menjadi dropshipper, yaitu harus mempunyai internet banking atau istilahnya internet banking yang menghubungkan dari transaksi customer yang transfer atau transfer uang dananya itu ke ATM kita. Jadi kalian bisa kontrol dengan cara m-banking. Jadi saldo masuk dari customer kalian bisa kontrol dengan m-banking online kalian berupa BCA, BRI dengan handphone atau gadget kalian. Beda dengan kalian tidak menggunakan m-banking, itu kalian harus bolak-balik ke ATM. Itu sangat tidak efisien bagi seorang dropshipper, karena dropshipper itu harus mempunyai m-banking. Jadi bukti real kalau dia ada transaksi kapan, dan itu adalah mempermudah sebagai penjual online atau reseller dropshipper. Next. Nah, sebelum langkah-langkah yang tadi aku jelasin, kalian juga sangat penting tips yang terakhir, yang kelima, yaitu kalian harus yang namanya jadi dropshipper harus tahu produknya, harus survei produknya, kenali produknya, harus punya internet banking. Istilahnya kalian harus benar-benar tahu produk yang kalian jual dengan ke sosial media yang kalian punya. Yang terakhir itu kenali modus penipuan. Namanya sebagai kalian dropshipper atau penjual online, kalian harus hati-hati, kalian harus kenali modus penipuan. Karena namanya jadi penjual online, banyak banget modus penipuan yang kalian pasti temukan. Berupa bukti transfer palsu dengan tanggal atau transaksinya.
Karena aku sudah sering banget jumpain, karena aku penjual online, aku sudah sering jumpai orang yang seperti itu guys, penipu. Intinya dia, contohnya transaksi panci presto, produknya itu 1 in of 5, bisa mengukus, menggoreng, merebus gitu. Contoh ya guys, yaitu ada seseorang yang menanyakan produknya, dia beli dengan PD-nya, dia langsung transfer produk itu dengan masukin alasan Mbak harus isi 4 digit dari transaksi tersebut untuk bisa dananya dicairkan. Kalian harus waspada dengan modus penipuan. Kalian jangan sampai istilahnya mengikuti aturan dia. Kalian cukup penting, kalian harus cek e-banking kalian. Kalau hari ini transaksinya terlihat, historinya terlihat dari e-banking, kalian baru bisa percaya. Jangan percaya sama orang-orang yang modus penipu guys, karena sekarang banyak banget modus penipuan, bukti transfer palsu, entah kalian masukin digit segala macam, kalian jangan pernah lakukan. Apalagi kalian harus masukin kode verifikasi, karena kalau kode verifikasi itu tertuju untuk kita, bukan untuk orang lain yang kalian harus kasih tahu. Nanti bisa-bisa saldo ATM kalian malah hilang, kalian nggak jadi transaksi, yang ada saldo ATM kalian itu berkurang. Itu sangat penting. Sebagai dropshipper harus perhatikan 5 hal untuk bisa menjadi dropshipper. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tentang 5 hal yang kalian harus perhatikan jika ingin menjadi dropshipper atau reseller. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap dukung support aku dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you in next video. Bye bye.